Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Para pemirsa di mana saja pemirsa berada, pada video saya kali ini saya akan memberikan pengertian kodam jin dan kodam malaikat. Setan menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata-kata sathoda yang berarti ba'uda atau jauh. Jadi yang dimaksud setan adalah makhluk yang jauh dari kebaikan. Oleh karena hati terlebih dahulu jauh dari kebaikan, maka selanjutnya cenderung mengajak orang lain menjauhi kebaikan. Apabila setan itu dari golongan jin, berarti setan jin, dan apabila dari golongan manusia, berarti setan manusia. Manusia bisa menjadi setan manusia apabila setan jin telah menguasai hatinya sehingga perangainya menjelma menjadi perangai setan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda menggambarkan potensi tersebut dan sekaligus memberikan peringatan kepada manusia melalui sabda, kalau sekiranya setan itu meliputi hati anak Adam, pasti dia akan melihat alam kerajaan langit. Di dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setan masuk atau mengalir ke dalam tubuh anak Adam mengikuti aliran darahnya, maka sampaikanlah jalan masuknya dengan puasa. Di dalam hadis lain Rasulullah bersabda, sesungguhnya setan masuk mengalir ke darah tubuh anak Adam mengikuti aliran darahnya, maka sempitkanlah jalan masuknya dengan puasa. Setan jin menguasai manusia dengan cara mengenderai nafsu syahwatnya, sedangkan urat darah dijadikan jalan untuk masuk dalam hati. Hal itu bertujuan supaya dari hati itu setan dapat mengendalikan hidup manusia supaya manusia terhindar dari tipu daya setan. Maka manusia harus mampu menjaga dan mengendalikan nafsu syahwatnya. Padahal manusia dilarang membunuh nafsu syahwat itu, karena dengan nafsu syahwat manusia tumbuh dan hidup sehat, mengembangkan keturunan, bahkan menolong untuk menjalankan ibadah. Dengan melaksanakan ibadah puasa secara teratur dan istiqomah, di samping dapat menyempitkan jalan masuk setan dalam tubuh manusia, juga manusia dapat menguasai nafsu syahwatnya sendiri, sehingga manusia dapat terjaga dari tipu daya setan. Itulah hakikat muhajadah. Jadi muhajadah adalah perwujudan pelaksanaan pengabdian seorang hamba kepada Tuhannya secara keseluruhan, baik dengan puasa, sholat maupun zikir. Mujahadah itu merupakan sarana yang sangat efektif bagi manusia untuk mengendalikan nafsu syahwat dan sekaligus untuk menolak setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka berzikir kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas yang dimaksud dengan lafaz tazakkanu ialah melaksanakan zikir dan wirid-wirid yang sudah diistiqamahkan. Sedangkan yang dimaksud mubsirun adalah melihat. Maka itu berarti ketika hijab-hijab hati manusia sudah dihapuskan sebagai buah zikir yang dijalani, maka sorot mata hati manusia menjadi tajam dan tembus pandang. Kemudian manakib, jadi berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilaksanakan dengan dasar takwa kepadanya, di samping dapat menolak setan, juga bisa menjadikan hati seorang hamba cemerlang.
karena hati itu telah dipenuhi nur ma'rifatullah. Selanjutnya, ketika manusia telah berhasil menolak setan jin, maka khodamnya yang asal setan jin akan kembali berganti menjadi golongan malaikat. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguh pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut, janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu di dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi yang artinya, kami adalah perlindungan-perlindunganmu di dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Itu menunjukkan bahwa malaikat-malaikat yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang istiqamah tersebut adalah untuk dijadikan khodam-khodam baginya. Walhasil, bagi pengembara-pengembara di jalan Allah, kalau pengembara yang dilakukan benar dan pas jalannya, maka mereka akan mendapatkan khodam-khodam malaikat. Seandainya orang yang mempunyai khodam malaikat itu disebut wali, maka mereka adalah waliullah. Adapun pengembara yang pas dengan jalan yang kedua, yaitu jalan hawa nafsunya, maka mereka akan mendapatkan khodam jin. Apabila khodam jin itu ternyata setan, maka mengembara itu dinamakan walinya setan. Jadi wali itu adalah dua. Satu, auliyaur rahman atau wali-walinya Allah, dan yang kedua auliyaul syayatin, walinya setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dengan firman-Nya, dan orang-orang yang tidak percaya wali-walinya adalah setan yang mengeluarkan dari nur kepada kegelapan. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dan juga firman-Nya yang lain, sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan sebagai wali-wali bagi orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian manakib seorang pengembara di jalan Allah, baik dengan zikir maupun wirid, mujahadah maupun riyadullah. Kadang-kadang dengan melaksanakan wirid-wirid khusus di tempat yang khusus pula. Perbuatan itu mereka lakukan sekaligus dengan tujuan untuk berburu khodam-khodam yang diingini. Khodam-khodam tersebut dicari dari rahasia ayat-ayat yang dibaca. Semisal mereka membaca ayat kursi sebanyak 100.000 dalam sehari semalam. Dengan ritual tersebut mereka berharap mendapatkan khodamnya ayat kursi. Sebagai pemburu khodam, mereka juga kadang-kadang mendatangi tempat-tempat yang terpencil di kuburan-kuburan yang dikeramatkan, di dalam gua, di tengah hutan belantara. Maka mengira khodam itu bisa diburu di tempat-tempat seperti itu. Kalau dengan itu ternyata mereka mendapatkan khodam yang diingini, maka boleh jadi mereka justru terkena tipu daya setan jin. Artinya justru terkena tipu daya setan jin. Artinya bukan jin dan bukan malaikat yang telah menjadi khodam mereka. Akan tetapi sebaiknya tanpa disadari sesungguhnya mereka sendiri yang menjadi khodam jin yang sudah didapatkan itu.
Akibat dari itu, bukan manusia yang dijalani jin, tapi merekalah yang akan menjadi pelayan jin dengan selalu setia memberikan sesaji kepadanya. Sesaji itu diberikan sesuai dengan dikehendaki oleh khodam jin tersebut. Memberi makan kepadanya dengan kembang telon atau membakar kemenyan, serta apa saja sesuai dengan diminta oleh kodam-kodam tersebut. Bahkan dengan melantunkan sesaji di tengah laut dan memberikan tumbal. Mengapa hal tersebut harus dilakukan? Karena apabila itu tidak dilaksanakan, maka khodam jin itu akan pergi dan tidak mau membantunya lagi. Bagi pembuatan seperti itu dilakukan, berarti saat itu manusia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan yang terkutuk. Memang yang dimaksud kodam adalah rahasia bacaan dari wirid-wirid yang didawaan manusia. Namun apabila dengan wirid-wirid itu kemudian manusia mendapatkan kodam, maka kodam tersebut hanya didatangkan sebagai anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan proses yang diatur olehnya. Kodam itu didatangkan dengan izinnya sebagai buah ibadah yang ikhlas semata-mata karena pengabdian kepadanya, bukan dihasilkan karena sengaja diusahakan untuk mendapatkan khodam. Apabila khodam-khodam itu diburu, kemudian orang mendapatkan, yang pasti khodam itu bukan datang dari sumber yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun datang dengan izinnya pula. Sebab tanda-tanda sesuatu yang didatangnya dari ridha Allah di samping datang dari arah yang tidak disangka-sangka, bentuk dan kondisi pemberian itu juga tidak seperti yang diperkirakan oleh manusia. Demikianlah yang dinyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan jalan keluar baginya untuk menyelesaikan urusan-urusan dan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak terduga-duga. Kemudian kodam-kodam tersebut didatangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai yang dikehendakinya, dalam bentuk dan keadaan yang dikehendakinya pula, bukan mengikuti kehendak hambanya, bahkan juga tidak dengan sebab apa-apa, tidak sebab ibadah dan mujahadah yang dijalani orang hamba, tetapi semata sebab kehendaknya. Hanya saja ketika Allah sudah menyatakan janji, maka dia tidak akan mengingkari janji-janjinya. Jadi hanya demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya bermohon maaf. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi